Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Ekonomika Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini kita masuk pertemuan keempat dengan topik Compensating Wage Differential. Sebagai pendahuluan, ya, keluar dan masuknya pekerja dan perusahaan secara bebas dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif mengarah kepada keseimbangan upah tunggal selama semua pekerjaan dan pekerja adalah sama. Jadi asumsinya adalah memang pasar persaingan sempurna. Jadi di sini semua pekerja adalah sama dalam hal skill atau keahlian dan upahnya adalah sama. Namun, pasar tenaga kerja tidak dicirikan oleh upah tunggal, tetapi dari karakteristik individu pekerja dan jenis pekerjaan yang berbeda. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations tahun 1776 berpendapat bahwa karakteristik pekerja mempengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja. Mengkompensasi perbedaan upah sebaiknya dilakukan untuk memberikan kompensasi kepada pekerja atas karakteristik non-upah dari pekerjaan tersebut yang dianggap bernilai dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, perbedaan kompensasi dasarnya adalah karakteristik pekerja yang berbeda dalam preferensinya untuk jenis pekerjaannya, dan perusahaan berbeda juga dalam kondisi kerja atau fasilitas yang mereka tawarkan. Teori perbedaan kompensasi pada dasarnya menjelaskan bagaimana pekerja dan perusahaan sepakat melakukan transaksi di pasar tenaga kerja. Teori kompensasi perbedaan upah ini dapat menganalisis salah satu pertanyaan sentral dalam ekonomi, yaitu mengapa pekerja yang berbeda dibayar dengan cara yang berbeda. Nah, kompensasi upah yang berbeda ini misalkan adalah ada dua jenis pekerjaan di pasar tenaga kerja. Satunya pekerjaan yang aman, tidak berisiko, dan satunya adalah pekerjaan berisiko. Pekerjaan pertama menawarkan lingkungan yang aman, probabilitas kemungkinan cedera dalam pekerjaan ini sama dengan 0. Sementara pekerjaan kedua menawarkan lingkungan yang berisiko, dan kemungkinan cedera dalam pekerjaan ini adalah sama dengan 1. Jadi sangat-sangat mungkin dia cedera pada saat bekerja. Nah, kita melihat di sini dengan model analisis kurva indifferent pada analisis antara upah dan probabilitas cedera pada pekerjaan, maka kita bisa melihat pekerja mendapatkan upah W0 pada utilisasi U0. Jadi awalnya kan di sini W0 pada utilisasi U0. Ketika dia memilih pekerjaan yang tidak berisiko. Pekerja lebih suka pekerjaan yang aman jika pekerjaan berisiko itu dibayar gaji pada level W1. Jadi kalau misalkan dia ditawari pekerjaan berisiko di gaji di W1 prime ini, dia tidak akan memilih pekerjaan tersebut. Tetapi dia akan lebih suka pekerjaan berisiko jika pekerjaan itu memberikan gaji pada level W1 double prime, yaitu di sini. Jadi jauh lebih tinggi, gitu ya. Nah, pekerjaan ini tentunya adalah berisiko cukup besar, gitu ya. Nah, pekerja akan indifferent sebenarnya di antara dua pekerjaan jika pekerjaan berisiko hanya membayar W1 head. Jadi di sini harga reservasi dari pekerja tersebut adalah bisa dihitung dengan mencari selisih antara di sini ya delta W head ini, yaitu selisih antara W1 head dikurangi dengan W0. Nah, pasar tenaga kerja untuk pekerjaan yang berisiko. Pekerja mungkin peduli apakah pekerjaan mereka aman atau berisiko. Dalam analisis mikroekonomi, kita bisa memfungsikan utilitas sama dengan fungsi dari upah dan risiko cedera. Kurva indifferent mengungkapkan trade-off antara upah dan risiko tersebut. Perusahaan mungkin lebih memiliki lingkungan kerja yang berisiko karena lebih murah, dengan konsekuensi untuk membayar upah yang lebih tinggi. Jadi, preferensi perusahaan umumnya seperti ini, terutama di Indonesia ya. Lingkungan pekerjaan itu kurang aman, tetapi dia mau membayar
dengan upah yang sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena menciptakan lingkungan yang aman, tidak berisiko itu adalah sangat mahal. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana menentukan perbedaan kompensasi pada pasar tenaga kerja. Dalam sumbu vertikalnya itu adalah selisih upah antara pekerjaan yang berisiko dengan pekerjaan yang aman. Sementara dalam sumbu horizontalnya di sini adalah jumlah pekerja dalam pekerjaan yang berisiko. Kurva penawaran tenaga kerja, slope-nya adalah upward, karena dengan meningkatnya kesenjangan upah antara pekerjaan berisiko dengan tidak berisiko, maka akan semakin banyak pekerja yang bersedia bekerja di pekerjaan yang berisiko. Pekerja di sini kita bisa melihat menawarkan tenaga kerjanya di kurva yang merah ini. Sementara kurva permintaan itu downward sloping, karena lebih sedikit perusahaan yang menawarkan kondisi kerja berisiko jika harus menawarkan upah tinggi untuk pekerja tersebut. Jadi ini ya, semakin tinggi upahnya maka akan semakin sedikit. Perbedaan kompensasi pada pasar tenaga kerja setelah terjadi interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja pada pekerjaan berisiko tersebut, maka akan ditemukanlah keseimbangan. Perusahaan akan menawarkan tawaran upah tinggi pada pekerjaan yang berisiko untuk menarik tenaga kerja terakhir yang akan dipekerjaan pada perusahaan tersebut. Di sini W0 itu adalah upah pekerjaan tidak berisiko, W1 adalah upah untuk pekerjaan berisiko. Sehingga selisih antara upah pekerjaan berisiko dengan pekerjaan yang tidak berisiko itu adalah delta dari W1 min W0. Nah, dapatkah terjadi kesalahan dalam kompensasi perbedaan upah ini? Secara umum kita mengasumsikan bahwa semua tenaga kerja itu tidak menyukai pekerjaan berisiko. Ya, ini asumsinya. Tetapi mungkin ada pekerja ya lebih memilih untuk bekerja di pekerjaan yang probabilitas cederanya itu besar. Dengan kata lain, ada tenaga kerja, misalkan nih seperti pengendara sepeda motor yang seperti terbang gitu ya di jalan raya dengan kecepatan misalkan 100 km per jam tanpa helm. Yang mungkin dia mendapatkan manfaat dari bekerja pada pekerjaan seperti ini, yaitu menguji keberanian mereka. Harga reservasi untuk pekerja yang menyukai risiko adalah negatif. Kenapa? Karena mereka bersedia membayar hak untuk dipekerjakan dalam pekerjaan yang berisiko. Beberapa pekerja memiliki upah reservasi yang negatif dan bersedia bekerja di pekerjaan yang berisiko meskipun dibayar lebih rendah daripada pekerjaan yang tidak berisiko. Nah, secara sederhana, keseimbangan pasar pada saat tenaga kerja lebih menyukai pekerjaan berisiko itu bisa dimodelkan seperti ini. Ya, jadi jika beberapa pekerja suka pekerjaan yang berisiko, mereka bersedia membayar untuk hak atas cedera. Dan permintaan untuk pekerjaan tersebut itu kecil. Perbedaan kompensasi pasar bisa menjadi negatif. Anda lihat di sini selisih antara pekerjaan berisiko dengan tidak berisiko itu adalah negatif. Artinya berarti pekerjaan yang berisiko itu dibayar lebih rendah daripada pekerjaan yang tidak berisiko. Karena dia ada di bawah 0. Nah, contoh pekerjaan yang permintaan tenaga kerjanya terbatas atau sedikit untuk pekerjaan berisiko misalnya adalah rekrutmen untuk astronot atau mungkin pilot pesawat terbang. Gitu ya. Nah, pada titik P di sini ya, di mana penawaran sama dengan permintaan, pekerja yang dipekerjakan dalam pekerjaan berisiko berpenghasilan lebih rendah daripada pekerja yang dipekerjakan dalam pekerjaan yang tidak berisiko. Oke. Nah, kita masuk kepada teori upah hedonis. Pekerja memaksimalkan utilitas tentunya dengan memilih kombinasi risiko dengan upah yang menawarkan jumlah utilitas terbesar bagi mereka. Jika sebelumnya asumsi memiliki dua jenis perusahaan dengan pekerjaan berisiko dan tidak berisiko, sekarang asumsinya adalah terdapat banyak jenis perusahaan. Ya, yaitu tergantung pada degree-nya sekarang. Probabilitas cedera pada pekerjaan yang akan kita nyatakan dengan rho di sini dapat memiliki nilai apapun asalkan antara 0 dan 1 karena kan probabilitas. Model menggunakan kurva indifferent dan kurva isoprofit.
Nah, kurva indifferent kita sudah tahu gitu ya. Nah, sementara kurva isoprofit di sini upward sloping karena untuk produksi keselamatan kerja adalah mahal. Kurva isoprofit cenderung cekung karena untuk produksi keselamatan kerja itu mengalami diminishing return. Fungsi pengupahan hedonis ini mencerminkan hubungan antara pengupahan dengan karakteristik jenis pekerjaan. Nah, kita bisa melihat di sini kurva isoprofit adalah seperti ini, ya. Kurva isoprofit ini menggambarkan berbagai kombinasi risiko dan upah yang menghasilkan keuntungan yang sama. Di sini adalah probabilitas cedera, terluka, sementara di sini adalah upah. Sehingga sepanjang kurva ini adalah kombinasi antara probabilitas terluka ya dengan upah. Untuk menciptakan keselamatan kerja adalah mahal. Maka perusahaan yang menawarkan tingkat risiko di sini adalah RO star gitu ya, dapat membuat tempat kerja lebih aman hanya jika ia mengurangi upah. P0 turun ke P1. Jadi P itu adalah profit. Sambil menjaga agar labanya itu adalah tetap, tidak turun terus. Akibatnya kurva isoprofit itu adalah upward sloping. Kurva isoprofit yang lebih tinggi akan menghasilkan keuntungan yang lebih rendah karena harus membayar upah tinggi. Kurva isoprofit ini cekung karena dia mengalami diminishing return, seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, sekarang dari sisi kurva indifference, ada 3 jenis pekerja, asumsinya misalkan, pekerja yang berbeda karakteristiknya akan memiliki preferensi risiko yang berbeda. Pekerja A memiliki kurva indifferent paling curam dan harga reservasi tertinggi untuk risikonya. Pekerja A sangat menghindari risiko di sini. Sementara itu pekerja C memiliki kurva indifferent paling landai dan harga reservasinya adalah rendah untuk risiko. Pekerja C tidak menyukai risiko, tetapi namun demikian ya, dia tidak keberatan bekerja pada pekerjaan yang berisiko. Jadi dia tetap saja mau menerima kalau ditawari di pekerjaan yang berisiko. Nah, sementara itu bagaimana bentuk fungsi upah hedonik? Jadi bentuk fungsi upah hedonik adalah seperti ini. Perusahaan yang berbeda karakteristik pekerjaannya akan memiliki kurva isoprofit yang berbeda. Ya. Sementara pekerja yang berbeda memiliki kurva indifferent yang berbeda pula. Sehingga mereka itu akan bertemu masing-masing satu sama lain pada level tingkat keseimbangan yang berbeda. Pasar tenaga kerja akan mempertemukan pekerja yang tidak menyukai risiko, seperti pekerja A misalkan, yang ada di sini, dengan perusahaan yang merasa mudah untuk menyediakan lingkungan yang tidak berisiko. Jadi seperti perusahaan X. Nah, pekerja yang tidak terlalu mempermasalahkan risiko, misalkan di sini pekerja C bertemu dengan perusahaan yang sulit menyediakan lingkungan yang aman, seperti perusahaan Z, gitu ya. Nah, hubungan tersebut kalau kita amati adalah menunjukkan hubungan antara tingkat upah dan karakteristik pekerjaan. Jadi di sini ukuran probabilitas terluka, ya, disebut sebagai fungsi upah hedonis. Nah, kemudian mengkompensasi perbedaan dan fasilitas lingkungan kerja. Karakteristik pekerjaan yang baik atau aman dikaitkan dengan tingkat upah yang rendah. Sementara karakteristik pekerjaan yang buruk atau berisiko dikaitkan dengan tingkat upah yang tinggi. Tidak ada bukti yang jelas tentang hubungan antara fasilitas dan perbedaan upah kecuali di sini adalah adanya risiko kematian. Contoh fasilitas di perusahaan, misalkan keamanan kerja, prediktabilitas PHK, jadwal kerja yang jelas, kemudian jam kerjanya berapa jam dalam 1 minggu, dan lain-lain. Nah, pemutusan hubungan kerja atau PHK dan mengkompensasi perbedaannya. Gitu ya. Misal di sini pada titik P, seseorang itu memaksimalkan utilitas dengan bekerja sebanyak H0 jam dengan upah sebanyak W0, gitu ya. H0 jam dia bekerja, kemudian upahnya W0 nih, yaitu yang bawah, garis yang merah yang bawah.
Pekerjaan alternatif menawarkan kepada pekerja jadwal musiman, di mana dia mendapat upah yang sama, tetapi bekerja hanya H1, jadi lebih sedikit gitu ya. Pekerja ini berada di key, jadi dia berada di titik key. Menurun tingkat utilitasnya, yang dari tadinya itu bisa ke U0, sekarang menjadi U prime gitu ya, di pekerjaan musiman. Jika pekerjaan musiman itu ingin menarik minat pekerja, karena kan kalau utilitasnya lebih rendah mungkin tidak akan menarik pekerja, ya. Maka pekerjaan harus menaikkan upah menjadi W1. Jadi di kurva garis yang merah kedua ini. Sehingga pekerja akan indifferent di antara kedua pekerjaan tersebut karena berada pada utilitas yang sama di satu kurva indifferent U0. Nah, sekarang bagaimana dengan manfaat kesehatan? Ya, kemudian kita juga ingin melihat mengkompensasi perbedaannya seperti apa. Misal nih, pekerja A dan B memiliki potensi pendapatan dan menghadapi kurva isu profit yang sama dengan berbagai paket kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Pekerja A memilih paket dengan gaji tinggi dan tanpa jaminan kesehatan, sementara pekerja B memilih paket dengan upah WB dan tunjangan kesehatan sebesar HB. Ya. Nah, terjadi trade-off di sini antara tunjangan pekerjaan dan upah. Pekerja B dan B star memiliki potensi penghasilan yang berbeda, sehingga kombinasi pekerjaan mereka terletak pada kurva isu profit yang berbeda. Pilihan mereka menghasilkan korelasi positif antara upah dan tunjangan kesehatan. Sebagai catatan di sini tidak mengobservasi substitusi antara upah dan tunjangan kesehatan, ya, dan tingkat penggantian gitu tidak ada. Nah, sekarang kita coba lihat aplikasi kebijakan. Seberapa bernilainkah kehidupan gitu ya? Nilai satu kehidupan. Studi terdahulu menemukan hubungan positif antara upah dan bahaya kerja. Nilai statistik kehidupan adalah jumlah pekerja yang bersedia dibayar oleh perusahaan untuk mengurangi kemungkinan salah satu dari mereka akan mengalami cedera fatal pada tahun tertentu saat mereka bekerja. Namun di sini bukti empirisnya itu tidak jelas karena ada variasi dalam perkiraan korelasi antara upah dan kemungkinan cedera. Nah, mungkin itu diskusi kita mengenai compensating wage differential pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti akan ada tugas bagaimana aplikasi kebijakan di Indonesia. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.